Saya akan membawakan tentang liver tumor ablation dan TACE. Sebetulnya ini bukan mutlak ya, pengobatannya harus ablasi atau TACE. Itu seperti yang Prof bilang ini dan Dr. Hendra bilang multidisipliner approach. Jadi pengobatannya itu tidak hanya ini. Sebetulnya ada pengobatan bedah, ada pengobatan sistemik dan sebagainya. Kalau berbicara dengan epidemiologi untuk tumor hati primer dan metastasis, pada tahun 2020 terdiagnosis 905-700 orang, dan yang penyebab kematian tahun 2020 itu totalnya 830.200 orang. Nah, diprediksi di antara tahun 2020 sampai 2040 terjadi kenaikan sebesar 55%, sehingga tumor hati ini harus diwaspadai sebagai tumor yang terus akan meningkat, maupun itu insidensinya dan mortalitasnya, angka kematiannya. Untuk mengobati tumor hati ini, hati itu suatu hal yang kompleks. Jadi yang paling banyak menurut saya ini multidisipliner approach-nya ini gabungan banyak sekali. Kita dari hepatologi, onkologi, palliative care, patologi, termasuk hepatobiliar atau transplant surgery dari Prof. Toar, dan radiation onkologi, interventionologi, juga radiologi. Juga termasuk salah satunya diantaranya adalah kedokteran nuklir. Nah, Rumah Sakit Mandaya menyediakan semuanya dan sudah lengkap semuanya, termasuk dokter-dokternya. Sehingga kalau pasukannya udah lengkap, kita tinggal minta senjatanya sama Dr. Ben. Dalam hal ini nanti akan saya jelaskan bahwa ablasi dan TACE itu perlu senjata yang hebat. Nah, ablasi sendiri, kalau kita bicara tentang ablasi, sebetulnya banyak dikerjakan di tumor-tumor bagian lain. Nah, salah satunya adalah yang paling sering itu tumor tiroid, tumor uterus atau rahim, tumor payudara, termasuk tumor tulang, ginjal, liver, dan paru-paru. Nah, sekarang sudah berkembang ablasi itu bisa dilakukan pada tumor pankreas dan tumor prostat untuk ablasi. Nah, jangan ketukar ya, misalnya, oh ini ablasi ini sama kayak ablasi misalnya tiroid yang dari kedokteran nuklir. Nah, ablasi yang dijelaskan pada saat ini adalah ablasi dengan teknik menggunakan alat atau jarum yang nantinya itu bisa semacam seperti membakar dengan thermal maupun non thermal. Nah, senjata sebelum kita melakukan terapi, kita harus melakukan diagnosis. Dari radiologi, sisi radiologi jelas yang paling penting dalam mendiagnosis tumor kanker adalah kita menggunakan ultrasound, CT, ataupun MRI. Nah, seperti yang Dr. Ben sudah jelaskan bahwa kita juga punya alat namanya fusion. Fusion itu menggabungkan antara USG dengan CT ataupun MRI. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya misalnya gini. Misalnya pada saat kita mau melakukan treatment, misalnya kelihatan tuh ada tumor di USG atau di CT kelihatan, tapi pas kita lakukan pada saat kita mau treatment, ternyata ketutupan. Misalnya yang di CT kelihatan, yang di USG ketutupan sama paru-paru misalnya gitu. Nah, gunanya fusion adalah kita bisa menentukan lokasinya. Walaupun USG-nya nggak kelihatan ketutupan paru-paru, dari CT kita bisa kelihatan, sehingga kita bisa gabungkan kombinasi sehingga kita bisa dapat tuh benjolannya di mana. Gitu. Jadi kita bisa langsung tuju dan kita bisa langsung kerjakan ablasi. Nah, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mau tahu nih prosedurnya gimana sih, prosedur buat ablasi, ya supaya nggak takut nanti ke depannya, kita tentukan dulu, kita melakukan planning. Dalam hal ini planningnya CT scan. Kemudian kita tentukan berapa jaraknya dari kulit dan arahnya kemana. Nah, pasien bisa dalam keadaan sadar dengan anestesi lokal, tapi ini ditentukan tergantung kondisi pasiennya. Kalau misalnya pasiennya perlu cemas misalnya, kita bisa ditidurkan juga tidak masalah. Cuma keuntungannya pada saat pasien di bius lokal, itu kita bisa mengendalikan napasnya pasien. Misalnya, saya perlu Bapak Ibu tarik napas, tahan napas, itu lebih enak buat kita. Nah, kemudian kita lakukan penusukan. Penusukannya ini bisa beberapa kali sesuai kita penyesuaian ya. Ada penyesuaian karena tumor itu tidak langsung kebakar dalam satu bagian langsung kebakar. Kadang-kadang masih ada sisanya sehingga perlu dilakukan penyesuaian nantinya. Nah, kemudian kita lakukan ablasi. Kemudian track yang tadi kita tusuk itu juga bisa langsung diablasi. Jadi tidak berdarah. Langsung ditarik sambil diablasi. Kemudian kita verifikasi. Nah, itu gambar verifikasinya itu kenapa kok terlihat lebih besar ya? Karena
Pada ablasi itu kita harus melakukan lebih luas daripada ukuran tumornya. Takutnya ada bagian-bagian yang tumornya tuh masih ada kecil-kecil nggak kelihatan. Makanya pada saat di area ablasi itu, sesudah ablasi itu jadi lebih besar kelihatannya. Jadi tapi jangan takut. Nah, tumor ablasi dikatakan image guided tumor ablation. Jadi suatu tindakan minimal invasif yang sangat efektif untuk menghancurkan tumor padat dengan panduan pencitraan. Pencitraan itu adalah ya salah satunya USG dan CT scan atau MRI. Nah, minimal invasive treatment itu keuntungannya adalah penyembuhannya lebih cepat, waktu tindakan juga lebih cepat, waktu pulang dari rumah sakit juga lebih cepat. Nah, posisinya di mana sih tumor ablation ini? Sebetulnya posisinya berimbang sama resection. Nah, pada kasus tumor hati itu kita bagi menjadi ada yang early, ada yang intermediate, atau ada yang advance. Nah, posisinya sebetulnya mirip sama pembedahan. Tetapi itu nanti tergantung pilihannya tuh dari multidisiplin. Kalau misalnya dipilih pada saat early stage itu bisa transplant, keuntungan transplant lebih baik, ya ditransplant. Tapi kalau tidak bisa transplant misalnya, itu bisa masuk ke tumor ablation. Karena jelas pilihan pengobatan resection tetap menjadi pilihan yang kuratif yang baik, termasuk juga transplantasi. Nah, ada beberapa teknik. Cuma teknik yang saya tunjukkan di sini itu yang sudah ada di Indonesia yang sudah bisa dipakai. Salah satunya yang pertama nanti kita bahas percutaneous ethanol injection, dan yang dengan thermal itu ada 3 macam, radiofrequency ablation, microwave ablation, dan cryoablation. Untuk chemical ablation yang tadi saya bilang percutaneous ethanol injection itu metode untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau drop by drop menggunakan panduan pencitraan tadi. Kita menggunakan absolute etanol. Nah, ada pengukuran dosisnya. Tadi kalau Prof. Toha bicara misalnya tentang Dr. Sugi untuk manajemen kista hati. Kista hati juga bisa membantu dengan percutaneous ethanol. Nah, metode ini sebenarnya yang paling pertama kali, ablasi yang paling pertama kali sebelum ada alat-alat lain itu menggunakan etanol. Ditemukan juga di Jepang. Nah, cuma sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena pengerjaannya itu mesti berulang-ulang, berkali-kali. Karena ada keterbatasan dosisnya, misalnya harus sekali pengerjaan itu cuma 10-20 cc. Sedangkan kekurang ternyata. Jadi harus diulang lagi. Nah, tetapi pada beberapa dokter itu ethanol injection ini bisa digunakan sebagai treatment kombinasi setelah RFA atau microwave ablation. Nah, kita masuk sekarang ke radiofrequency ablation. Radiofrequency ablation pertama kali ditemukan pada tahun 1950 dan terus berkembang sampai sekarang. Kalau tadi Dr. Ben juga udah tunjukkan ya bahwa ditusuk kemudian keluar jarum kayak umbrella itu untuk liver tumor, itu salah satunya untuk liver tumor. Itu ada beberapa macam jarum yang kita bisa masukkan. Tapi sekarang dengan ada teknologi yang terbaru, jadi jarumnya itu dialirkan oleh dalamnya ada cairan sehingga tipnya dingin, sehingga zona ablasi menjadi lebih besar, sehingga tidak terlalu diperlukan seperti tadi kayak umbrella itu tidak terlalu diperlukan. Dan beberapa alat sekarang ini sudah berkembang, kita namanya octopus radiofrequency ablation, sehingga octopus ini dia punya beberapa kaki, sekali tusuk langsung kena zonanya itu besar. Nah, radiofrequency ablation ini menggunakan energi radiofrekuensi yang kemudian terjadi ada perubahan arus, dan itu digunakan sehingga terjadi jarum itu menjadi panas, dan zona ablasi ini langsung ya dari listrik menjadi panas, seperti itu intinya. Nah, ini ada salah satu gambar dari RFA. Nah, lihat, kalau dilihat itu tumornya ukurannya 5 cm. Nah, setelah di RFA ukurannya menjadi lebih besar, seolah-olah jadi lebih besar. Padahal enggak, memang target kita adalah mencapai zona ablasi sekitar 5 mili sampai 1 cm dari jarak dari tumornya, sehingga terlihat lebih besar. Nah, sedangkan salah satu teknik yang lain, alat yang lain adalah microwave ablation. Prinsipnya sebetulnya sama, dia menggunakan thermal. Thermalnya itu thermal panas. Nah, tetapi microwave ablation ini lebih diunggulkan daripada radiofrequency ablation pada kasus tumor hati. Kenapa? Karena mekanismenya beda. Dia menggunakan gelombang elektromagnetik, sehingga gelombang tersebut dia menyebabkan friksi dari sel-sel di dalam air di dalam sel itu menjadi friksi. Dan bukan kebanyakan ya, hampir sebagian besar tubuh kita itu diisi oleh air.
Sehingga terjadinya friksi dari water molekul itu menghasilkan panas, sehingga panasnya itu ditransfer lagi ke sel sebelahnya, sehingga transfer lagi sel sebelahnya. Sehingga zona ablasi yang dihasilkan oleh microwave ini akan menjadi lebih besar dengan menggunakan satu jarum. Kalau tadi RFA tadi kan kita bisa menggunakan beberapa jarum, tapi pada kasus ini microwave ablation kita menggunakan satu jarum, itu zona ablasinya lebih besar. Nah, cuma kelebihannya lagi adalah panasnya lebih cepat dari RFA dan dia tidak terpengaruh oleh heat sink effect namanya. Jadi kalau kita dekat sama tumor yang ada pembuluh darah di sampingnya misalnya gitu, kalau kita menggunakan RFA, itu panasnya itu tidak bisa teralirkan karena pembuluh darah itu membawa panas dari aliran panas dari alat. Sehingga dengan gelombang elektromagnetik itu diharapkan bahwa microwave ablation ini bisa menghindari efek heat sink effect tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kepada alat cryoablation. Karena namanya sendiri cryoablation, dia menggunakan teknologi dingin. Nah, dia bisa mendinginkan sampai minus 80 sampai 150 derajat Celcius. Nah, cuma cryoablation ini harus menggunakan beberapa multiple needle. Paling sedikit itu setidaknya 8 jarum bisa kita pakai untuk membuat suatu ice ball dari proses pendinginan tersebut. Dan dia menggunakan gas argon, juga kemudian menggunakan helium. Di dalam alat mesin ini sendiri juga ada namanya thermocouple. Thermocouple itu untuk menjaga supaya dinginnya itu tidak sampai kena organ lain terlalu jauh. Jadi dikasih thermocouple sehingga thermocouple itu bisa mendeteksi seberapa jauh sih dinginnya. Nah, ini salah satu gambaran dari cryoablation. Kita lihat bahwa cryoablation itu membentuk suatu ice ball. Nah, dengan adanya gambaran ice ball tersebut, sebetulnya kita jadi lebih enak. Kelihatan tuh proses pendinginannya kita kelihatan. Makanya dia disebut sebagai salah satu alat yang dengan mudah kita bisa tahu seberapa besar sih keuntungannya sendiri. Dia tidak menyebabkan skin burning. Nah, tetapi pada liver ini dia tidak banyak digunakan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan liver cracking sehingga komplikasinya itu lebih besar dibanding RFA dan microwave ablation. Tetapi cryoablation ini baik sekali digunakan pada tumor-tumor yang lokasinya di permukaan, misalnya pada dinding dada, dekat kulit. Cryoablation ini baik sekali. Sekarang kita masuk ke TACE. Mungkin kalau orang Indonesia ngomongnya TACE, ya singkatannya itu transarterial chemoembolization. Ini juga salah satu prosedur minimal invasif dengan memasukkan kateter secara selektif ke dalam pembuluh darah tumor di hati. Jadi kateternya itu bisa dimasukkan ke dalam melalui pembuluh darah di area selangkangan atau pembuluh darah di area pergelangan tangan kiri. Jadi kateter ini betul-betul dimasukkan sampai ke depan tumornya. Kenapa begitu? Karena supaya efek yang terjadi hanya kepada tumornya, tidak terjadi pada organ-organ lainnya. Nah, ketika itu, sesudah itu kita apakan nih? Kita masukkanlah obat-obatan kemoterapi sambil kita tutup pembuluh darahnya sehingga seolah-olah dia nggak kita kasih makan lagi. Nah, pengerjaan TACE ini bisa beberapa kali tergantung dari ukuran tumor dan juga apakah tumornya misalnya ternyata lebih dari satu, itu bisa dikerjakan. Jenis-jenis TACE sendiri ada banyak sekali. Nah, ada yang disebut blend embolization atau TAE. Ada yang disebut HIC. HIC ini kalau di Indonesia sering disebutnya TACI, transarterial chemo infusion. Kemudian ada disebut C-TACE, conventional TACE. Kemudian ada disebut juga DEB TACE, drug eluting bead TACE. Kemudian ada DSM TACE dan TARE. Nah, yang pertama saya jelaskan blend embolization atau TAE atau transarterial embolization. Ini yang pertama kali dipakai transarterial embolization dulu itu karena belum masuk obat kemoterapi, jadi cuma digunakan untuk menutup makanannya aja supaya si tumor nggak diberikan makan. Penggunaannya apa? Bisa menggunakan partikelnya itu kecil-kecil sekali murni, atau kita bisa menggunakan namanya gel foam. Gel foam itu semacam gel kita masukkan ke menutup pembuluh darah sehingga aliran darahnya mati, tapi gel foam itu cuma sementara, sedangkan partikel itu bisa permanen. TAE ini juga sudah hampir tidak dipakai lagi ya, kecuali pada kasus-kasus di mana tumornya itu memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, tetapi tumor tersebut misalnya pecah, rupture, sehingga terjadi perdarahan. Nah, TAE ini itu kita pakai untuk menutupi saja supaya perdarahannya berhenti. Nah, tetapi pada beberapa kasus TAE ini kita pakai
sebagai treatment kombinasi dari jenis TACE yang lain. Nah, yang masih dipakai juga ini ya yang saya sebut tadi TACI, hepatic arterial chemoinfusion. Kita menaruh kateter itu selama beberapa minggu atau beberapa bulan di dalam pembuluh darah ke hati sambil dipasang semacam chemoport, jadi ditanam di daerah selangkangan sehingga kita bisa masukin obat berkali-kali terus menerus. Nah, tetapi karena beberapa negara ini alat ini chemoport ini tidak ada, sehingga pengerjaan hike ini diulang-ulang. Kita hanya memasukkan obat kemoterapi. Tujuannya apa? Sebagai chemosaturation. Chemosaturation itu maksudnya apa? Terjadi kejenuhan dalam obat kemo itu di dalam suatu tumor. Nah, masih cukup bagus dikerjakan ini HHIC ini pada kasus-kasus misalnya tumor yang sangat besar sekali yang masih sampai sekarang pun masih dikerjakan dan efektif, sangat efektif adalah konvensional TACE. Nah, konvensional TACE ini kita menggunakan campuran namanya iodized oil dicampur dengan kemoterapi. Nah, iodized oil itu sendiri fungsinya adalah memperlambat aliran darah dan dia bisa membawa obat-obat kemoterapi. Kalau Bapak atau Ibu lihat ini tumornya besar dan ada bercak-bercak. Nah, bercak-bercaknya ini dibawa oleh apa? Oleh iodized oil dan kemoterapi. Nah, selanjutnya setelah misalnya sudah masuk semua obatnya, peran arterinya pun kita akan tutup. Nah, itu namanya yang tadi saya kombinasi ya, namanya dengan kombinasi dengan blend embolization, sehingga peran arterinya itu benar-benar tertutup dan tidak memberi makan lagi. Nah, konvensional TACE ini masih sebagai treatment yang kita bilang yang paling bagus ya, padahal dia konvensional. Kenapa? Karena iodized oil ini dia bisa masuk sampai ke tepi-tepi, bahkan dia bisa masuk sampai ke pembuluh darah vena dari tumor. Sehingga apa? Tumor-tumor itu bisa menyebar ke pembuluh darah vena, sehingga kalau obat ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah vena, tumornya bisa benar-benar sampai habis. Obat selanjutnya adalah ini kita sebut DEB TACE, drug eluting bead TACE. Itu menggunakan partikel. Partikelnya itu tapi apa keunggulannya? Partikelnya bisa menyerap kemoterapi dan setelah dia masuk ke dalam tumor, pembuluh darah tumor, dia itu bisa memancar sampai jarak kurang lebih 5 mili. Jadi area yang kena DEB TACE ini dia bisa memancar sehingga dia bisa meludeskan, menghabisi tumor. Nah, bedanya dengan konvensional TACE adalah pada saat tindakan dia nggak ada bercak-bercak. Nah, kalau nggak ada bercak-bercak begini sebetulnya kita sulit evaluasinya. Nah, evaluasinya itu nanti kita menggunakan imaging, dia akan gambarannya itu dia akan luruh nekrotik itu jadi cair, tumor yang tadinya padat jadi cair. Berbeda sama iodized oil. Kalau iodized oil itu begitu kita evaluasi dia akan kelihatan tuh warnanya putih sehingga kita bisa tahu dan itu lebih enak. Kemudian ini yang paling hebat menurut saya, transarterial embolization, kita bilang TARE atau orang bilang biasanya radioactive embolization. Nah, TARE ini dulu itu dia sebagai alternatif kalau kita sudah tidak bisa melakukan TACE sebelumnya. Tetapi algoritma kayaknya sudah mulai berubah nih. Jadi TARE ini dia juga masuk ke dalam bagian dari tindak terapi early stage. Bila ablasi tidak bisa dilakukan, transplant tidak dilakukan, TACE juga tidak cocok, TARE ini bisa dipertimbangkan pada ukuran-ukuran tumor yang kurang dari 8 cm. Nah, TARE ini pelaksanaannya agak cukup rumit dibanding TACE yang lain-lain tadi. Nah, dengan TARE ini kita pertama hari planning kita harus pertama kali memasukkan kateter, kita suntikan namanya Technetium 99 supaya kita tahu di mana posisi tumornya, berapa dosis yang akan diberikan, dan juga kita mencegah terjadinya ada aliran pembuluh darah yang masuk ke paru-paru. Salah satunya juga kita melakukan namanya cone beam CT. Cone beam CT ini ada juga di mesin angiografi, masukin kontras ke situ, kita jadi bisa tahu deh mana lokasi yang akan kita tembak. Kenapa ini penting sekali pada TARE? Karena kita harus tahu betul-betul lokasi yang akan kita tembak. Nah, setiap tumor bisa tidak kelihatan. Maksud saya tidak kelihatan tuh dari CT kadang-kadang tumornya terlalu kecil tidak kelihatan, ataupun tumor-tumor yang pembuluh darahnya tuh minim. Misalnya kita bilang pembuluh darah tumor hipovaskuler. Sehingga sulit sekali kita menentukan di mana lokasi yang tepat. Nah, penggunaan cone beam CT ini bisa membantu kita bagaimana kita nanti bisa memasukkan dosis yang tepat ke dalam hati. Nah, TARE sendiri ini yang dulu digunakan itu dia karena dulu itu tumornya banyak, dia bisa digunakan apa?
dia bisa menggunakan seluruh hati ditutup ini tidak apa-apa sama dia, sama Tare ini. Keunggulannya itu. Jadi tumor-tumor yang sudah multiple sekali atau tumor-tumor yang sudah advance, tumornya sudah masuk pembuluh darah, itu dengan Tare itu indikasinya. Tapi sekarang Tare udah mulai masuk ke dalam treatment early stage. Salah satu namanya itu adalah segmental lobektomi, seperti Prof. Toar sudah bilang ada berapa segmen hati, sehingga kita bisa melakukan segmental radioembolization. Tujuannya apa? Kita matiin tumor, sekalian juga kita membuat lobus kiri jadi lebih besar, sehingga lobus kanan boleh mati, tapi lobus kiri akan terus tumbuh makin besar sehingga mampu mengkompensasi metabolisme hati. Nah, ini gambar yang pertama tuh, planningnya. Planning kita memasukkan TC99M, kita bisa tentukan, wah ternyata ini nih bagian dari hati yang perlu kita tembak. Sedangkan yang di bawah ini adalah gambaran dari cone beam CT. Cone beam CT ini sangat membantu kita. Pembuluh darah mana sih yang perlu kita tembak? Kita jadi tahu nih. Setelah kita masukkan kateter, oh kita tahu lokasi area ini yang perlu kita tembak nantinya. Nah, sebagai kesimpulan, liver tumor atau HCC itu akan terus meningkat sebesar 55% pada tahun 2040. Sehingga pengobatan HCC itu harus berdasarkan multidisciplinary approach. Ablasi dan TAC menjadi pengobatan yang penting sebagai single treatment maupun kombinasi dengan treatment lainnya. Dan perkembangan ablasi dan Tare ini ada banyak sebetulnya ablasi yang akan sedang dikembangkan, dan Tare sendiri masuk Indonesia itu kapan masih belum tahu.